Allahumma asyir maqasidana wa yasir umrana Al-Fatihah. Acara penilaian kinerja Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang kami hormati tim penilai PKKM Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya, Bapak Dr. Haji Dodo Murtado MSI. Pengawas Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya, Bapak Haji Zakaria Swinardi SPD MSI. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya, Bapak Haji Iwan Ridwan MPD. Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya, Bapak Ishak Hidayat dan Bapak Ahmad Harun SPD. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya yang hadir pada acara ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbna. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada kegiatan penilaian kinerja Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, doa. Keempat, pemaparan kinerja Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya. Kelima, tanggapan dan tanggung jawab. Mohon maaf, tanggapan dan tanya jawab. Keenam, tutup. Baiklah, agar acara ini lebih berkah, marilah kita buka bersama-sama acara penilaian kinerja Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya, Senin 13 September 2021 dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafi'u majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alihi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Iwan Ridwan MPD. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak untuk mempersiapkan sarana dan prasarana untuk presentasi.
Baiklah, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya, Bapak Haji Iwan Ridwan FPD, untuk memaparkan kinerja Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya. Adanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati penilai kinerja Kepala Madrasah 4 tahunan, wabil khusus pada pengawas, pembina maupun pengawas dari kabupaten. Selamat datang juga pada Pak Haji Dodo. Izinkan saya memaparkan kinerja Kepala Madrasah 4 tahunan. Sebetulnya kalau seumpamanya saya memaparkan seluruhnya, masing-masing hampir sama, luasnya sekitar 16.000 meter persegi. Yang kebetulan yang dipergunakan yang Hakuna pakai. Sementara tanah yang merupakan sertifikat itu di luar daerah sini. Dulu kepala yang sebelumnya itu punya rencana untuk tukar guling, haruslah gitu. Tetapi karena berbagai kendala sampai saat ini belum terlaksana. Dan termasuk juga didukung dari orang tua. Kemudian kita setelah masyarakat itu kita merumuskan, kita cita-citanya mau kemana, membawa kemana Madrasah Sanawiyah itu. Kita merumuskan visi-visinya unggul dalam prestasi berlandaskan akhlak terpuji. Visinya singkat, tujuannya agar mudah diingat, tetapi maknanya itu mudah dipahami. Cukup unggul dalam prestasi berlandaskan akhlak terpuji. Dengan misi meningkatkan KBM yang berkualitas, mengoptimalkan sarana prasarana dan sumber daya pendidikan, menanamkan alat terpuji di madrasah, meningkatkan lingkungan madrasah yang aman dan tertib. Tujuannya tercapainya lulusan madrasah yang berkualitas, terwujudnya madrasah yang berprestasi, terbangunnya alat terpuji di lingkungan madrasah, dan terciptanya iklim madrasah yang kondusif. Jangan dulu bisa buat visi misi kemudian analisis SWOT, itu bisa macam-macam kombinasinya. Tapi yang kita lakukan adalah kita menganalisis SWOT, membuat visi-visi dan visi-misi, kemudian maka terlihatlah kesenjangan. Ini kesenjangan ini tadi gap atau antara harapan ke depannya, kemudian kondisi yang ada pasti ada kekurangan. Nah itu disebut dengan gap. Selalu mencari solusi dari setiap permasalahan, itu girohnya. Tetapi entrepreneurship atau kewirausahaan itu butuh juga sesuatu yang bersifat wujud nyata. Nah ini kita rasa yang ada kaitannya kebetulan di kami itu kewirausahaan ini ada hubungan dengan koperasi, kemudian ada hubungan bagaimana menggerakkan seluruh komponen madrasah untuk peduli terhadap madrasah. Nanti akan jauh lebih terlihat ke depannya. Kemudian merintis pemagaran madrasah, ini kebetulan masih 0%. Saya datang ke sini itu Pak, belum satu jengkal pun ada pagar madrasah. Dan kasus demi kasus itu banyak terjadi.
ada anak bolos, ada anak yang dibawa orang lain, dan akhirnya orang tua masyarakat menyalahkan kita, masa sekolah sebesar ini tidak ada pagarnya. Maka ini yang jadi sekolah kualitas ini. Kemudian membuat inovasi KBM yang menunjang prestasi madrasah. Ini penting bahwa selama ini hampir rata-rata madrasah itu di dalam proses kegiatan belajar itu masih bersifat kurang kekinian disebutnya. Bukan saya bilang bukan jelek, tetapi kurang kekinian. Dalam pengertian peningkatan kemampuan penggunaan sarana IT, peningkatan kemampuan dalam menggunakan metodologi pengajaran, termasuk mindset apa itu belajar. Nah, itu nanti akan saya gambarkan juga di dalam visi secara khusus, visi misi saya secara pribadi selaku kepala madrasah. Dan yang terakhir tentu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana hal-hal yang mungkin dibutuhkan untuk meningkatkan kemajuan madrasah ini tidak akan terwujud tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan di dalamnya. Tahun kedua tentunya mengevaluasi tahun pertama, membuat program kerja tahun kedua, menyempurnakan pengorganisasian madrasah yang kurang, kita rombak kembali, meningkatkan daya dukung lingkungan, kemudian menguatkan kewirausahaan, kemudian melanjutkan pemagaran. Ini baru 20% di tahun kedua itu, di tahun pertama, jadi sudah 20% saya tulis di sini. Kemudian peningkatan kualitas SDM, kita harus terus menerus merintis kantin madrasah. Nah, ini kebetulan tidak memiliki Pak kantin madrasah dulu di sini di tangga. Jadi dengan siswa dengan itu di sini ada meja, dan kesannya kumuh begitu. Kita tidak memiliki. Maka kita merintis kantin madrasah di tahun pertama itu alhamdulillah sudah 30%. Membuat kelas khusus. Ini ada kelas khusus yang beda mungkin dengan tempat yang lain, yaitu kelas olahraga dan kelas tahfidz kan. Tetapi yang bedanya bukan masalah ada kelas khususnya, yang bedanya adalah tujuannya. Dasar pemikiran pembuatan kelas khusus itu adalah bahwa yang namanya rasa senang, yang namanya motivasi, yang namanya sesuatu yang disenangi oleh seorang siswa itu adalah kelemahan. Kita pemikiran begitu. Ketika berbicara kelemahan, kalau seandainya itu jadikan seperti iming-iming hadiah, maka itu akan tertarik. Ibaratnya ketika kita seorang senang dengan seorang gadis, maka gadis itu kelemahannya. Dipanggil kapan saja dia akan datang. Nah, di sini kebetulan banyak siswa yang senang olahraga, saya anggap sebuah kelemahan bagi mereka, kelemahan bagi mereka. Nah, kita jadikan peluang, maka muncullah kelas olahraga. Tapi dengan syarat boleh masuk kelas olahraga asal yang pertama bisa membaca Al-Quran. Setiap hafalan yang diberikan oleh guru-guru PAI, baik itu hafalan tentang sholat, tentang wudhu, itu harus sesegera mungkin bisa selesai hafal. Andaikan tidak, itu harus dipindahkan ke kelas yang lain. Dan luar biasanya itu efeknya luar biasa beda Pak. Ternyata siswa karena memang tadi kelemahan, takut dikeluarkan dari kelas itu, setiap guru PAI misalkan tolong hafalkan bacaan wudhu, itu dalam jangka 1 hari pun besok sudah hafal semua. Itu yang dimaksud dengan bedanya tujuan pembentukan kelas ini. Kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas input dan output siswa, karena siswa kita masih di bawah, kita meningkatkan, kita mengoptimalkan sarana humas yang ada di kami. Kemudian merintis penyediaan IT, waktu itu sudah 20%. Kemudian penataan mismatch pendidik. Nah, ini yang sering terjadi Pak. Guru PAI mengajar apa gitu. Itu yang sering terjadi. Ini terus kita benahi, dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 90% tidak terjadi lagi. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan siswa, dan nanti akan jauh lebih terlihat. Berikutnya, kenapa? Karena matanya ini juga tahun ketiga mengevaluasi tahun kedua, kemudian poin-poin yang tadi juga tetap dilakukan. Yang barunya, saya akan menyebutkan yang barunya agak cepat, adalah penambahan WC siswa. Kita kurangan sekali WC siswa. Alhamdulillah di tahun kedua itu kita menambah kurang lebih 6 unit 6 unit WC siswa. Kemudian kantin madrasah sudah 70%.
Kemudian rintisan berikutnya adalah merintis RKB baru. Karena akhirnya dari tahun 1 tahun 2 terjadi lonjakan siswa, sehingga kita kekurangan tempat. Makanya tentunya kita harus merintis RKB baru. Dan alhamdulillah tidak ada bantuan Pak dari pemerintah. Jadi kita bagaimana caranya itu merintis bersama-sama. Di sini peningkatan kewirausahaan betul-betul diuji. Kemudian penataan mismatch pendidik sudah 80%. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan siswa sudah. Nah, yang baru adalah menjalin kerjasama dengan Fiskop. Ini yayasan dari Amerika. Nah, di tahun ketiga itu, alhamdulillah kita mendapat kepercayaan, kita bekerja sama dan mendapatkan bantuan tenaga pengajar dari Amerika bahasa Inggris. Dan dalam tahun pertama itu nanti juga kita akan gambarkan di dalam progres hasil dari program ini ke depannya. Kita akan lewat dulu. Kemudian di tahun keempat ini yang barunya pemagaran sudah 70% sekarang Pak. Jadi kalau diperhatikan ini sambil sudah keliling, tinggal daerah sana saja satu baris sedikit lagi. Kemudian juga RKB yang baru sudah jadi Pak. RKB yang baru sudah jadi 100%. Kemudian kantin madrasah sudah 100% di tahun ketiga ini. Jadi hampir semuanya 100% dan sekarang masuk pada perintisan yang baru. Apa perintisan yang baru? Kita belum memiliki ruang guru, ruang perpustakaan yang representatif Pak. Ruang perpustakaan setengahnya dari ruangan ini. Terbayang dengan buku saja sudah tidak muat, apalagi dengan siswanya. Oleh karena itu kami merintis kebetulan yang ada di depan di sana Bapak, itu kurang lebih ukurannya 18 kali 10. Itu. Kita lanjutkan. Progres realisasi program. Pertama, pengembangan madrasah. Pengelolaan unit khusus madrasah yang mendukung KBR. Ini yang tadi dibuat Pak Susus. Kemudian inovasi dalam peningkatan efektivitas belajar. Ini kebetulan kalau kemarin di dalam masa pandemi Pak, pandemi itu kita jalankan program yang sederhana dulu sesuai dengan kemampuan. Kebetulan tahap awal itu semuanya hanya baru bisa WA Pak. Di sini Bapak Ibu guru. WA, saya memaklumi, tetapi sambil didorong memberikan pelatihan masuk ke Zoom. Karena hal baru kan dari tahun awal. Dan terkadang beda girohnya antara yang melatih andaikan operator dengan yang melatih kepala madrasah, termasuk hadirnya. Jadi terpaksa, saya sendiri terpaksa memang kewajiban karena salah satu tugas seorang kepala itu sebagai edukator, saya melatihkan untuk Zoom. Selesai Zoom, ternyata ada peningkatan, berhasil masuk ke Google Classroom. Itu juga kebetulan saya juga yang melatihkannya. Kemudian dibentuk tutor sebaya, siapa dipilih guru-guru yang memiliki kemampuan lebih. Kemudian itu diminta untuk membimbing beberapa guru yang mungkin tingkat IT yang perlu pembimbing khusus, maka itu diberikan seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah Google Classroom sudah pada lancar semua Bapak Ibu guru, ya. Dan mudah-mudahan tinggal PTM sekarang tetap buka kan, sudah tidak bingung lagi. Tetapi terlepas dari sana, tetap Google Classroom masih berfungsi karena ujian-ujian ke depan untuk ulangan bisa menggunakan IT. Peningkatan hubungan antar madrasah sudah saya sampaikan tadi. Manajerial, ini penyusunan perencanaan. Itu hanya beberapa foto saja, sebetulnya sudah ada Pak. Kemudian pendayagunaan sumber daya madrasah, penyediaan budaya dan iklim madrasah yang kondusif. Insya Allah Bapak juga mungkin Bapak-bapak semua juga, terutama yang dari pengawas, kalau dari sini mungkin bisa wawancara sejauh mana kekondusifan di sini. Kemudian pendayagunaan santras tadi bingung kalau sebetulnya berbicara pendayagunaan Pak. Kenapa saya dikatakan bingung? Satprasnya kurang. Bagaimana mau didayagunakan? Dominan pada peningkatan
pengadaan sarana dan prasarana. Nah ini kewirausahaan ini yang saya tulis di sini hanya yang dominan yang seperti girohnya saja. Inovasi untuk pengembangan madrasah, peningkatan etos kerja, peningkatan motivasi, mencari solusi atas setiap masalah, peningkatan naluri kewirausahaan. Ya kalau untuk etos kerja, motivasi seperti ini dengan Pak Haji, pengawas, kemudian dulu dengan Ibu Haji. Nah kemudian juga ini kita kebetulan di sini punya kanal YouTube Pak, podcast namanya Netitas. Ini nanti. Ini tujuan juga untuk memberikan motivasi kepada anak belajar tidak hanya secara teori tapi aplikasi. Bagaimana punya kemampuan mewawancara di dalam kanal YouTube tersebut. Supervisi ini juga hanya sekedar gambar saja. Nanti kita itu kan, insya Allah memiliki program supervisi, melaksanakan dan melakukan tindak lanjut. Seperti tadi. Tahap awal ketika berbicara saya pada masa pandemi itu kan tahap awal menggunakan WA dicek, ternyata ada kelemahannya apa, karena memang pada akhirnya guru mungkin terlalu mudah tinggal kirim saja ya, tetapi anak untuk bebannya luar biasa, maka harus meningkat ke Zoom, harus meningkat ke Google Classroom dan luar biasa. Nah ini kebetulan contohnya ini dengan ketatausahaan. Ini saya memeriksa laporan SPJ-nya. Ini dengan tim pengembang, ini dengan guru, itu melakukan supervisi. Baik, hasil ini prestasi. Kalau diperhatikan tahun awal di sini kita hanya memiliki tingkat kabupaten saja dan lokal. Di tahun kedua, tahun 19 ini meningkat tingkat provinsi ada. Dan tahun ketiga, tahun 1920 itu kebetulan masuk tingkat nasional sisi akademik. Dan kebetulan waktu itu mengikuti kegiatan KSM online tapi yang diselenggarakan oleh POSI Pak. POSI ini kebetulan gabungan tidak hanya madrasah tapi dengan dinas. Itu kebetulan kita mendapatkan medali perunggu. Tetapi minimal kita sudah masuk ke dalam tataran nasional. Nah itu tahun 2020 biji begitu pandemi dominan hampir rata-rata pakem semuanya. Nah itu Pak. Tapi kita hanya berani pun mengikuti tingkat lokal saja. Itu pun dengan perasaan was-was karena khawatir dianggap memobilisasi masa gitu, seperti itu Pak. Tidak menjauhi kerumunan gitu lah. Nah ini non akademik juga sama 17-0, 18-0. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga kebetulan di sini juara umum Purwa Wukuf Nasional yang diselenggarakan oleh UIN, Universitas Islam Negeri Bandung, UIN Bandung. Ini 2 kali kita mengikuti dan alhamdulillah dua-duanya juga mendapatkan perolehan kejuaraan yang tahun 2019-nya kebetulan kita mendapatkan sebagai juara umum ketiga. Kalau lokal itu tiap tahun tidak lepas karena saingannya ya mungkin tinggal SMP, SMA. Nah ini kebetulan tadi yang akademik ini juara provinsi bahasa Inggris speech contest. Ini hanya ketika kita sudah kerjasama dengan Piskop hanya dalam jangka waktu 3 bulan karena memang tetap kalau diajar dengan orang yang dari sananya mungkin secara motivasi dan sebagainya itu langsung menjuarai tingkat provinsi Pak. Ini beberapa fotonya. Kemudian ini prestasi tenaga pendidiknya Pak. Ini ada tingkat provinsinya pada penghargaan Lencana Pancawarsa 6 diberikan kepada Ibu Yi.
sebagai pembina pramuka. Kemudian kalau ini hanya non akademik, Pak, catur dan sebagainya biasa diselenggarakan. Kemudian di tingkat kecamatannya, alhamdulillah kalau tingkat kecamatan masih mendominasi, Pak. Kemudian ini prestasi madrasah. Saya hanya ingin membandingkan, membedakan antara madrasah kita dengan sekolah yang ada di lingkungan kita. Kelebihan MTS 3 dibandingkan yang lain itu dari sisi akademik. Tadi ada kelas khusus, Pak. Ternyata ini juga termasuk yang mendongkrak siswa kelas khusus tadi. Karena siswa kan ingin lihat ada kelas olahraga, padahal kalau istilah anak sekarang jebakan Batman, Pak. Masuk ke sana itu harus hafal Al-Quran gitu. Tapi dia akhirnya nggak mau tidak mau. Kemudian adanya kerjasama atau MOU dengan MISKO. Kemudian optimalisasi peran BK dalam peningkatan akademik siswa. Ini sedikit saya ingin jabarkan. Saya mengambil kebijakan sekarang di dalam mengoptimalisasi kegiatan BK. BK itu diminta untuk lebih sedikit menangani kasus kenakalan non akademik. Contoh misalnya bolos, ya itu. Tetapi lebih pada fokus meningkatkan penanganan yang sifatnya akademik. Contoh di dalam kemarin masa pandemi, di dalam Google Classroom itu ada yang disebut dengan co-teacher, dan co-teachernya adalah BP. Jadi ketika terjadi KBM online, itu BP ada di sana melihat. Pertama melihat guru mengajarnya, kemudian melihat siswa yang belajarnya, melihat pekerjaan siswanya, melihat hasil tesnya, dan itu secara otomatis ketika siswa tidak hadir, tidak perlu lagi guru itu melaporkan. BP sudah langsung memanggil orang tua dan siswa. Dan yang dipanggil tidak boleh satu, harus dua-duanya, orang tua dan siswa. Dan ketika masa pandemi hampir setiap hari berdatangan orang tua dan siswa untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya, untuk mengklarifikasi ketidakmengerjakan tugasnya, untuk mengklarifikasi kenapa nilainya kurang baik. Tapi tidak hanya itu, orang tua dan siswa yang nilainya baik pun dipanggil. Tetapi digabungkan dengan mereka yang nilainya jelek. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran kepada yang lain. Seperti itu. Nah itu peran BP seperti itu. Sehingga sekarang masa-masa hikmah dari pandemi itu, Bapak Ibu guru itu darahnya itu tidak naik lagi, Pak. Sebab tidak usah capek-capek memikirkan anak nakal dan sebagainya. Sudah duduk manis, mengajar, konsentrasi, mempersiapkan. Itu secara otomatis penanganan BP itu tanpa diminta oleh guru sudah. Karena tadi BP sudah langsung menjadi co-teacher. Dan BP pun bisa mengakses nilai dan kehadiran guru. Jadi tidak guru memberikan laporan, tetapi langsung BP sudah melihat, oh ini perlu dipanggil, langsung BP memberikan panggilan setiap hari. Nah itu yang perlu saya jabarkan, inovasi yang barunya. Kemudian ini pun kita memiliki ekstrakurikuler gitar akustik, ada 15 gitar akustik. Kemudian itu sama tujuannya tadi, Pak. Jadi mereka yang senang seni boleh, asal hafal dulu, asal bisa baca Quran, boleh, asal bisa hafal sholat, bacaan sholat dan seterusnya. Kemudian ini yang juga belum dimiliki oleh lingkungan sekitar, kalau kita memiliki kanal atau channel podcast Netitas di YouTube. Yang luar biasa apresiasi dari masyarakat, itu juga banyak yang mengucapkan terima kasih karena mungkin anak-anaknya yang akhirnya jadi lebih percaya diri dan seterusnya. Nah ini juga saya tidak akan banyak-banyak, nanti dibukti fisik saja, Pak. Kebetulan untuk yang baru diajukan Satya Wacana karena sudah 20 tahun. Karena biasanya kan saya sudah tidak tahu, jadi sudah tiba-tiba muncul waktu pas HAM kemenang gitu. Tapi kemarin sudah langsung diminta dari UP untuk mengajukan. Kemudian pernah juga saya menulis di Pikiran Rakyat. Saya memiliki sertifikat bahasa Inggris, saya memiliki sertifikat komputer. Kemudian saya pernah menulis karya tulis penelitian, ada di sana penelitian kaitan mengenai penilaian
penelitian PPK, tindakan kelas, kemudian membuat modul, mengikuti seminar nasional termasuk seminar internasional juga ada. Ini progresnya Pak, yang tadi dibicarakan di awal kesenjangan. Ini masjid asalnya datang ke sini kapasitasnya hanya 35% dari siswa bisa masuk. Sekarang alhamdulillah 50%, belum 100% Pak. Karena dengan siswa yang 600 lebih, terbayang masjidnya harus sebesar apa. Kemudian pemagaran sudah 70% dari 0%. Kemudian RKB ini dari kekurangan, ini tambahan RKB maksudnya. Itu dari 0%, alhamdulillah sekarang sudah 33%. 33% itu dari kebutuhan. Kita dari jumlah siswa itu dibutuhkan 3 tambahan RKB gitu maksudnya Pak. 3 kebutuhan RKB baru terrealisasi 1 RKB, maka di sini disebut 33%. Kemudian IT dari 0% naik 20%, 50%, sekarang alhamdulillah 65%. Kemudian kantin madrasah full 100%, WC 65% dari jumlah siswa, dari perbandingan siswa dengan itu. Kemudian perpustakaan yang itu Pak, sebetulnya ini agak kurang berani sebetulnya menuliskan 50%, tapi mungkin nanti bisa ditukar saja. Ini yang tadi saya gambarkan, ini masjid awal Pak, kemudian berubah jadi yang ini. Kemudian kami tambahkan di sini luarnya, ini jumlahnya karena tidak mencukupi. Dan ini sekarang ada yang baru yang tadi tidak dimasukkan di sana, tempat duduk baru. Bukan apa yang siswa tahu, tapi bagaimana siswa bisa tahu. Maka saya lebih menekankan kepada ini, termasuk kepada bapak ibu guru juga. Saya nggak terlalu penting urusan masalah master ini, tapi yang paling penting adalah learning tool. Meaningful learning, jadi belajar bermaknanya itu. Nah itu penekanan sehingga tidak terlalu lelah. Wah ini bahkan masih banyak anaknya nggak bisa seperti itu. Tapi fokusnya pada yang penting anak terjadi belajar. Itu yang paling penting. Ketika sudah terlalu belajar, ketika ada materi yang tinggal dia akan sendirinya menggali. Ketika punya alat bagaimana cara belajar. Jadi yang terlihat itulah hasil kerja keras dan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Madrasah Sanawiyah Yogyakarta Sukalaya yang sudah melakukan paparan sebelumnya. Akan selanjutnya yaitu tanggapan dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh tim penilai PKKM MTSN 3 Tasikmalaya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk duduk diri dan saya serahkan sepenuhnya acara ini kepada tim penilai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Bapak Kepala MTS 3 yang saya hormati, Bapak Komite, Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, rekan saya Pak Haji Jaka. Baik, biar tidak banyak waktu yang terbuang, saya ingin menyampaikan beberapa respon dari atas nama penilai. Setelah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena makanya saya pada kesempatan ini PKKM tapi rasa sidang terbuka dokter. PKKM tapi rasa sidang terbuka. Itu sidang terbuka Bapak dan Ibu,
Nanti kalau yang mengalami, mudah-mudahan Bapak Ibu mengalami ya. Pak Iwan juga mudah-mudahan mengalami sidang terbuka. Terima kasih. Bapak Ibu dan Pak Kepala, bergelut di bidang pendidikan ya kita sudah lama. Saya umur sudah kelahiran tahun 66 Pak, tapi kelihatannya masih muda. Pak Iwan kelahiran 72, tapi sudah tua. Sedikit saja yang ingin saya coba untuk menggali, karena dari sisi konsep dan implementasi saya lihat sudah cukup bagus. Bahkan visi yang dicanakan oleh madrasah ini sudah agak mengena. Kenapa agak mengena? Karena saya ingin menggali sebenarnya tadi visi tadi diimplementasi. Sekalipun ada beberapa variabel yang sudah nampak dari kerja keras Bapak dan Bapak Ibu di sini bersama-sama dengan kepala dan komite. Kalau tidak salah Pak Kepala, tadi ada kalimat isinya unggul, berprestasi, berakhlak terpuji, gitu kan? Oke. Saya ingin Pak Kepala menjelaskan dari sisi implementasi yang terakhir Pak Kepala. Karena kita membuat visi itu harus bisa terukur loh. Kalau prestasi terukurnya tadi sudah jelas Pak ya. Kita dapat juara, dari sarana kita dapat berkembang dan sebagainya. Nah saya ingin upaya apa atau dalam bentuk kegiatan apa Pak Kepala sehingga si visi yang kriteria yang keduanya bisa tercapai. Saya belum bisa dengan jelas, kecuali kalau Pak Kepala bisa menjelaskan terkait dengan pencapaian visi kriteria kedua terkait dengan akhlak terpuji. Gitu. Jadi yang pertama saya ingin Pak Kepala untuk menjelaskan kembali pencapaian di visi kriteria kedua terkait dengan diinginkan lulusannya berakhlak terpuji. Oke, saya kira satu dulu ya Pak. Nah, nanti kita bisa berkembang karena bisa pakai metode triangulasi atau kita pakai snowball. Jadi nanti Pak Kepala seperti apa nanti menjelaskan pada saya. Nanti kalau perlu saya tanya lagi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita cukup. Silakan Pak Kepala untuk. Terima kasih. Dari visi tadi mengenai akhlak terpuji, jadi saya sangat senang pada hari ini itu yang ditanya. Tadi bukan semata-mata karena saya sembunyikan agar ditanya Pak, insya Allah. Jadi beberapa poin Pak Haji. Yang pertama, alur berpikirnya dulu. Jadi ketika berbicara akhlak terpuji, itu bukan hanya sekedar urusan sholat, bukan hanya sekedar urusan ubudiyah, walaupun sebetulnya semua juga urusan ibadah. Jadi ketika di dalam pendidikan selalu ditekankan mengenai pendidikan berkarakter Pak, sebetulnya adalah kaitannya dengan akhlak terpuji. Tetapi kalau secara implementasi ingin lebih realnya, yang pertama kita senantiasa setiap hari melaksanakan pembiasaan Pak. Pembiasaan sebelum masuk kan siswa dilapang, kemudian sholat duha, kemudian juga ada beberapa poin tentang keagamaan yang disampaikan. Yang pertama, yang kedua kemudian di sini ada terbentuk ikrimah remaja masjid yang dijadwal untuk membersihkan masjid dan sebagainya. Kemudian di dalam implementasi kaitan KBM saya lebih dominan ke arah sana. Di dalam KBM yang pertama adalah ketika membentuk karakter kepada siswa adalah karakter yang muncul dari keteladanan. Contoh sederhananya,
Ketika kita ingin mengajarkan kepada anak memiliki akhlak di mana akhlaknya tidak mudah marah, bukan pemarah, maka jangan sekali-kali guru itu mudah marah di kelas ketika siswanya itu tidak bisa. Itu sering saya tekankan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kelas, saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu guru, ingat bahwa kebaikan yang akan kita dapatkan ketika ada di kelas yang mau belajar, ketika ada di kelas yang siswanya tidak tahu. Tetapi ketika masuk ke kelas siswanya diharapkan tahu semua, bisa semua, kebaikan apa yang bisa kita dapatkan? Dengan mindset seperti itu, begitu siswa guru masuk ke kelas, kemudian gurunya mengajarkan, andaikan siswanya tidak tahu, bukan marah yang muncul, tetapi rasa syukur. Alhamdulillah, saya masih diberi peluang lagi berbuat kebaikan untuk mengajarkan anak saya. Dan secara otomatis itu akan menjadi tauladan bagi mereka, bagi siswanya. Oh ternyata saya tidak bisa, malah disayang sama gurunya. Kemudian diajari lagi. Berarti kalau saya menghadapi masalah itu bukan dengan marah. Itu salah satu. Kemudian juga saya sering mendorong kepada Bapak dan Ibu guru, sekali-kali tadi kan di dalam mengajar tingkat kesabaran. Bagaimana mungkin mau memiliki tingkat anak memiliki kesabaran yang bagus ketika kita ini tidak sabar. Yang kedua, setiap saat guru meminta anak rajin belajar. Saya tanya, Bapak Ibu guru punya berapa buku untuk dibaca? Jangan bermimpi siswanya mau membaca, kita sendiri tidak pernah mau membaca. Ini, jadi saya lebih pada itu daripada yang sifatnya pragmatis lah. Walaupun memang penting, tetap kita laksanakan. Kita pengajian, kemudian di sini ada tahfidz juga. Tetapi yang paling pokok adalah tadi membangun budaya yang membangun karakter, mudah-mudahan jadi budaya yang diawali dari sesuatu yang sifatnya ketauladanan setiap orang. Itu Pak. Terima kasih. Sudah tinggal nanti Pak Kepala menambah kesalehan sosialnya ya. Ya. Nah, jadi dalam bentuk kesalehan sosial. Oh iya. Salah satunya Pak begini. Kita menyelenggarakan sering sunatan massal sih Pak. Kemudian terakhir bakti sosial siswa-siswa ketika pandemi juga sama. Gitu. Dan sunatan massal itu setiap tahun Pak. Hanya dan tunjangan apa? Santunan gitu. Itu kalau untuk yang itu. Terima kasih. Saya sudah cukup jelas. Pak Kepala, kita itu berjalan nggak bisa sendiri. Bahwa kegiatan ini bisa berhasil, tidak berhasil, itu hasil kerja kolektif antara Pak Kepala, komite, Bapak, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Setiap orang itu punya kepala yang berbeda, punya adat yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Dalam kehidupan sosial ya tidak hanya satu hari di madrasah itu. Kita menjalani mungkin sampai beberapa tahun. Nah, interaksi sosial antara semua tidak hanya dibina melalui bagaimana mengajar, bagaimana memanfaatkan teknologi, tapi ada bagaimana Pak Kepala melakukan upaya jika terjadi di madrasah itu antar stakeholder atau warga madrasah, misalnya guru yang satu dengan guru yang lainnya, terdapat gap. Kita tidak munafik, karena mungkin yang cepat tersinggung, yang memiliki kekuatan mental yang tinggi ada, tapi kadang-kadang terjadi ada gap antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana upaya Pak Kepala untuk mengkompromikan itu? Itu kan penting ya Pak Kepala, karena kita nggak bisa berjalan sendiri, kita harus bisa berjalan bersama-sama. Kira-kira Pak Kepala mungkin dari kasus pernah ada terjadi seorang bapak guru dengan
dengan bapak ya guru yang lain, atau bapak guru dengan suami ibu guru. Maaf-maafkan saya, kalau di sekolah kan dekat gitu ya. Nah, suaminya menyangka kedekatan bapak guru di sini dengan ibu guru itu ada sesuatu. Mungkin sehingga terjadi gap atau apa sesuatu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Kepala? Terima kasih Pak Kepala. Baik. Ini pertanyaannya menarik karena kebetulan pertanyaannya juga terjadi gitu. Begitu Pak, terjadi. Tetapi sebelum ke arah bagaimana menangani yang lebih jauh, ada dulu mindset yang coba saya terapkan kepada Bapak dan Ibu guru pada setiap itu. Mindsetnya apa? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang rugi kita atau yang berbuat jahat, selalu saya katakan itu. Saya yakin kalau kita orang yang cerdas, yang rugi adalah yang berbuat jahat. Karena yang berbuat jahat mendapatkan keburukan, dan kita yang dijahati itu akan mendapatkan kebaikan dengan kesabaran kita. Itu yang pertama, mindset dulu. Sama ketika ada orang yang memfitnah, sebetulnya yang rugi itu yang memfitnah. Maka ketika Bapak Ibu kena fitnah orang lain, bersyukurlah karena ternyata ada orang yang baik memberikan kebaikan kepada kita. Itu yang pertama, mindset. Kemudian di dalam tataran praktisnya, saya tidak akan menyebutkan orang karena mungkin ini kebetulan ada yang mungkin perasaannya seperti dibully lah gitu Pak. Dibully, akhirnya datang ke ruangan saya, diantar, nangis, maka saya karena dengan konsep yang tadi saya mengatakan begini kepada yang bersangkutan, tidak harus mengkonfrontasikan dengan orang yang lain, tetapi saya tanya, apakah kamu itu hanya ingin membuat senang orang yang kamu anggap menganiaya dengan kamu bersedih hati, atau kamu ingin membuat mereka lelah menganiaya kamu, so kamu orang yang bertahan? Akhirnya dari menangis berhenti menangis, saya siapa? Saya akan bertahan, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi. Dengan kata lain, akhirnya sudah pada tidak efek Pak. Mau ngebully, mau ngapa sudah tahu. Kalau kita terpengaruh oleh orang yang membuli, yang lemah kita sebetulnya. Jadi karena tadi dalam satu kesadaran saya, di sini semua sarjana minimal, saya yakin orang pintar. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana merubah mindset yang selama ini mungkin keliru, sehingga mengalir atau berubah terbawa ke dalam tingkah laku polanya. Nah itu Pak. Kemudian untuk kaitan dengan suami istri, alhamdulillah Pak tidak terjadi Pak. Tidak terjadi karena kenapa? Ya mungkin karena kebetulan saya ini termasuk orang yang bosan Pak kalau hanya diam di ruang kepala. Maka Bapak saya itu lebih dominan banyak di ruang TU atau di ruang guru. Sebab saya butuh menyerap informasi, butuh tahu apa yang diharapkan. Kalau hanya diam di sana jenuh juga, sehingga terkadang permasalahan yang muncul itu akan dengan mudah ditangkap. Yang terakhir kaitan mengenai barusan itu ada kasus lagi kecemburuan yang karena kinerja. Saya kan udah kinerja bagus, itu kinerja asal-asalan. Tapi itu kejadiannya sebelum saya, jadi hanya curhatnya tentang saya. Kenapa kalau pautnya itu full saya dipotong? Gitu. Nah, itu pernah terjadi. Dan saya hanya bertanya begini, yang benar yang mana? Yang dipotong atau yang tidak? Ya, yang benar yang dipotong. Berarti yang tidak dipotong salah. Apa kita mau mengikuti orang yang salah? Itu yang pertama. Akhirnya menyadari, dan ternyata orang ini sensitif, saya bilang. Orang ini sensitif dan punya potensi untuk istilahnya kata-kata inginnya jujur. Maka saya langsung junjuk jadi bendahara. Kebetulan bendahara koperasi. Ya, saya masih ingat. Bukan bendahara koperasi. Dan saya katakan begini ketika ditunjuk jadi bendahara. Dulu tukang protes, dulu menunjukkan tidak senang orang berbuat salah. Sekarang tunjukkan kamu di posisi ini, kamu bisa berbuat yang baik. Dan luar biasa, koperasi maju, termasuk bisa ikut membantu membangun landasan ini. Terima kasih.
kasih Pak Kepala. Satu lagi saja. Kalau kita melihat dari sisi evaluasi Pak Kepala terkait dengan evaluasi kinerja Bapak dan Ibu guru atau tenaga kependidikan, sebutlah ada kegiatan supervisi. Pertama yang saya tanyakan, saya tidak mau nanya berapa kali 1 tahun, tapi Bapak coba jelaskan kembali langkah-langkah yang real kalau Bapak ingin melaksanakan supervisi. Langkahnya seperti apa sampai mengambil kesimpulan atau yang dituangkan dalam RPL, rencana tindak lanjut. Itu saja. Kembali sebelum saya menjawab lebih jauh Pak, saya hanya ingin memberikan gambaran dulu ekses supervisi yang sebelum-sebelumnya Pak. Jadi kan dominan supervisi yang sebelumnya itu kan kita bikin jadwal, masuk ke kelas, memperhatikan guru, mencatat dan seterusnya. Selepas jadwal supervisi, tidak sedikit yang kembali kepada alamnya masing-masing. Jadi butuh sebuah supervisi, kalau pemikiran saya, supervisi itu butuh sesuatu yang berkesinambungan, yang pemantauannya itu memang mestinya, sekali-kali, mestinya itu bisa setiap saat bisa kita ketahui. Makanya, seperti yang saya katakan tadi di awal Pak, bahwa sekarang saya menggandeng dalam supervisi itu dengan PP. Menggandeng PP, segala sesuatu yang ada kaitan dengan KBM itu wajib menyetorkan kepada BP, kehadiran siswa, nilai, pemeriksaan guru dan sebagainya. Itu yang pertama. Selain kalau yang dulu tetap Pak, misalkan saya bertanya kepada anak bagaimana Bapak dan sebagainya, kemudian bertanya kepada kalau dalam rapat apa yang menjadi kendala Bapak Ibu guru selain di kelas. Kalau di kelas kan hanya isi misalkan tidak mungkin 1 tahun seluruh guru terputar juga kan, ada sulit Pak. Nah, dengan cara itu ternyata luar biasa yang saya perhatikan. Pertama, tingkat kemauan Bapak Ibu guru dalam memeriksa tugas anak meningkat Pak. Sebab mau tahu tidak mau, kalian langsung terekam. Jadi pemanfaatan IT tadi. Kemudian pemeriksaan ulangan juga seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu guru juga tidak mengerjakannya juga mudah sekali. Satu itu. Yang kedua, saya menggunakan supervisi itu menggunakan sistem sosial. Sistem sosial itu begini. Contoh misalnya di dalam supervisi administrasi. Jangan dulu ke supervisinya, pembuatan administrasinya saja dulu. Saya kadang-kala memanggil 1-2 guru yang sudah lengkap. Tolong Ibu atau Bapak posting di WA bahwa saya sudah ditandatangani, kemudian di list. Dan itu efeknya tidak memakan waktu lama Pak, karena antar teman itu gengsi Pak. Ketika satu sudah posting, sudah datang kepada Bapak Kepala untuk mensupervisikan administrasi, maka yang lainnya muncul datang. Yang kewalahannya ini saya karena bernumpuk kayaknya Pak, dengan dalam waktu seperti itu. Itu yang disebut dengan saya hanya pemanfaatan komunitas sosial, karena sifat manusia itu selain imitasi, gitu ya, biasa meniru orang, terkena sugesti, hanya itu saja. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan. Kalau tadi tindak lanjutnya, ya kadang kalau sebelum masa pandemi kita berbicara dengan pengawas, oh ini kelemahan Bapak Ibu gini, kita mengadakan apa nih, seperti itu Pak. Ya, kalau yang sanggup saya menjelaskannya, misalkan tentang metodologi, ya mau belajar metodologi apa, saya sendiri seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira nggak banyak pertanyaan, cukup 3 aja. Cuma saya ingin ada saran Pak Kepala, ada strategi yang perlu dipelajari, yakni Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy, strategi Samudra Biru gitu. Ada judul bukunya Blue Ocean Strategy.
strategi Samudra Biru. Ya, nanti Pak Bapak dipelajari itu. Kemudian saya tertarik karena langkah-langkah yang Bapak Kepala lakukan di sini akan lebih sempurna kalau bukan hanya memakai itu weakness yang kayak gitu ya. Yang kekuatan, peluang, ancaman itu ada di Blue Ocean Strategic, itu akan lebih mudah dipahaminya. Saya kira terima kasih Pak Kepala, kita kasih obrol. Terima kasih, mohon maaf kalau ada pertanyaan dan kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor Widodo yang telah menyampaikan tanya jawab tentang kegiatan saya juga saya hormati Pak Kepala Desa, tim penilai juga Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Saya akan tidak lama karena waktu sedang 10 seperempat. Jadi saya cuma satu saja pertanyaan. Tidak lama-lama sudah cukup tadi disampaikan oleh teman saya Pak Dokter. Yang pertama, maksud saya di sini jangan lama-lama ya. Bagaimana yang Pak Kepala apabila nilai dari PKKM saudara belum memenuhi kriteria standarisasi periodisasi, apakah sudah siap menerima konsekuensinya dari PKKM tersebut? Jelaskan jawaban saudara apabila PKKM saudara belum memenuhi kriteria standar periodisasi. Apakah sudah siap menerima konsekuensi dari hasil PKKM tersebut? Mohon jelaskan jawaban saudara. Itu saja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin juga sama rekan-rekan semua juga ingin mendengar apa yang menjadi jawabannya. Andaikan nilai PKKM ini tidak memenuhi standar, intinya apakah saya siap menerima konsekuensi dan sebagainya, begitu ya Pak ya? Saya punya sebuah pemikiran bahwa ketika kita merasa kehilangan karena kita merasa memiliki, dan terus terang jabatan ini saya tidak merasa memiliki, saya hanya diberi amanah Pak. Jadi ketika memang pada akhirnya saya tidak memenuhi standar untuk memimpin kepala madrasah, tentunya yang pertama saya jangan pernah merasa kehilangan karena memang saya tidak memilikinya. Gitu. Yang kedua, tentunya saya jangan hilang semangat untuk terus berkarya. Karena apa? Karena kepala madrasah itu hanya media saja. Karena berkarya itu tidak harus dari kepala madrasah. Jadi guru juga bisa, jadi pengawas juga bisa. Jadi intinya Bapak pengawas, Bapak para penilai tidak perlu sungkan dengan penilaian ini. Kalau memang pada kenyataannya saya tidak layak untuk terus memimpin, untuk mendapatkan nilai sebagaimana mestinya, ya silahkan apa adanya saja. Dan saya siap mau kembali menjadi guru, mau tetap ditugaskan, itu pun tidak menjadi soal. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tanya sudah selesai. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita berjalan dengan mulus. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain juga mereka kemarin bukti fisik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala, saya kira untuk wawancara cukup. Nanti kalau Pak Kasih Penmat bisa wawancara lewat Zoom, lewat video call atau yang lainnya di belakang aja ya Pak Kepala. Bapak dan Ibu
ya juga para penilai dari tenaga kependidikan, dari komite, kemudian dari tenaga pendidik, silakan Bapak untuk melakukan melihat dari apa yang bukti fisik yang sudah disediakan. Kalau Bapak yakin sudah tahu, kalau saya nggak tahu Pak. Ya, jadi sekarang acaranya hanya untuk pengecekan bukti fisik aja. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kemajuan lembaga ini, madrasah ini. Juga Pak Kepala, lanjutin saja Pak Kepala ke S3 biar ya nggak lama sih, 2 tahun juga bisa selesai. Biasanya nggak boleh jauh Pak, sekarang sekolah harus yang dekat, jaraknya, aturannya. Kalau untuk Bandung bisa. Kalau untuk S3 di Bandung bisa. Jarak 100 kilo, 120 bisa. Asal ada izin belajarnya aja. Ya, terima kasih. Hapunten Bapak Ibu, atur nuhun. Abdi pengen neraskeun pencocokan bukti fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tadi menjaga pelajaran dulu peraturan akademik kalian dari maskapai ngajar toh. Ayeuna 27 kilo. Paling saja aktifkan jam kerja guru dalam rangka meningkatkan mutu pelajaran. Program GMP di madrasah nih ya. MGMP. Ini semua bidang pelajaran Pak. Laporan pelaksanaan MGMP. Kegiatan foto-foto MGMP. Aina 274 mampu mengembangkan pelayanan belajar yang inovatif, pengembangan bakat, stimulasi belajar yang terbaru, media dan hasil 275 itu upah pesadaya kan itu. Tapi dia fenomena yang terjadi dulu, sekarang mungkin kita dulu upami guru, ayeuna ngadamel izin, mana teh mesok di pasar. Jadi kalau hanya menampilkan hasil, ya sawae eta hiji teh di pasar misalnya. Tapi kan kalau ini bahan bakunya, ini prosesnya, ini hasilnya, dimanfaatkan. Tempat langkah itu di interpelasi. nomor sekarang kalau ada kasus atau masalah yang berhubungan dengan penanganan permasalahan. Nah, ditulis kita rutinnya umpamanya yang masalah ya, aktif dalam kegiatan tapi orang tua tidak mengisi. Tapi
PPK selalu dilibatkan. Terima kasih banyak ya. Dapat tilu kamu kalau berapa kamu? Kamu kalau dapat tilu ini dapat berapa kamu? Kan belum. Dapat tilu kok ini? Belum. Dapat tiga rata-rata tinggi. Orang melakukan usaha kayak warung, misalnya gitu. Shop pilingan